Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tidak pernah berhenti. Maka mari kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaat uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku semuanya yang berjudul Kisah Nyata Santri Dikejar Rezeki Sampai Bingung Melayani Orderan. Judul ini benar-benar terjadi dan kami menyaksikan dengan sendirinya. Ada seorang santri yang meyakini suatu jalan rizki dari Allah yang bersumber pada Al-Quran, yang setidaknya ada 8 jalan rizki yang diberikan kepada manusia. Banyak sekali 8, tapi banyak orang yang tidak tahu sehingga sulit mencari rizki. Santri ini pulang dari pondok tenang-tenang saja, dan dia sudah merasa cukup umur untuk menikah, maka bersegeralah untuk menikah. Meskipun belum punya modal apapun untuk menafkahi istrinya, tetapi santri ini betul-betul yakin dengan firman Allah yang ada dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32, yang artinya demikian: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Karunia Allah itu. Dan Allah Maha Luas akan pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Itu Allah berjanji seperti itu. Dan Allah, innaka la tukhliful mi'ad, dan sesungguhnya engkau tidak pernah ingkar janji. Itu seperti itu. Allah mengatakan, maka di sini yang berperan adalah apa? Iman dan takwa seseorang. Kalau tidak yakin, ya tidak akan ada rezeki yang demikian ini. Mengapa demikian kira-kira? Santri ini benar-benar dikejar rezeki sampai bingung melayani orderan, saking banyaknya. Saudara ingin tahu syaratnya? Tentu ada syaratnya. Tidak seenaknya saja, ada syaratnya. Syaratnya apa?
orang akan dijamin rezekinya dengan 8 jalan rezeki itu kalau punya syarat utamanya, yaitu 1 iman, yang kedua takwa. Lah kalau tidak punya itu ya nggak mungkin. Kalau mereka yang tidak beriman diberikan rezeki, itu bukan rezeki, tapi itu namanya apa? Menggelulu, istijrat. Rezeki yang istijrat. Dan itu hanya akan diterima di dunia saja. Di akhirat nanti sifat Allah Maha Penyayang tidak akan mendapatkan azab dari Allah. Maka kuncinya kalau ingin mendapatkan rezeki dan dijamin masuk surga, dijamin rezekinya, itu 1 iman yang baik, memenuhi syarat rukunnya, kemudian yang kedua takwa, mau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu kunci utama untuk bisa naik ke surga dan mendapatkan rezeki di dunia yang melimpah ruah. Ini salah satunya yang akan kami ceritakan di konten YouTube yang ini. Kemudian setelah syarat menikah, iman takwa sudah cukup, maka yang kedua harus punya niat ini. Niatnya harus lurus. Kalau tidak punya niat menikah, karena saya senang dengan cantiknya, saya senang dengan hartanya, ya nanti tidak akan begitu. Ya, kalau Oma Irama mengatakan nikah karena gincu akan segera layu, nikah karena dasi akan segera basi. Cantiknya layu, tua. Jangan karena itu, maka luruskan niatnya. Ini niatnya yang benar, yang dijamin rezekinya. Niatnya 1 karena lillahi ta'ala. Niat karena Allah Ta'ala, Allah yang maha agung, yang maha luhur. Apa? Allah memerintahkan untuk menikah. Jadi semata-mata menikah karena perintah Allah untuk menikah kalau sudah cukup memenuhi syaratnya. Ini yang perlu diluruskan. Kalau niatnya nggak begitu, nggak akan dijamin di sini. Kemudian yang kedua masih niat ya, luruskan niat. Niat yang pertama luruskan niat karena Allah, karena perintah Allah. Yang kedua memohon ridho Allah. Ini mohon ridho Allah. Nikah dalam rangka memohon ridho Allah, bukan memohon kepada siapa-siapa. Yang ketiga ingin berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Islam. Ini niatnya. Kemudian tentu orang hidup tidak hanya itu, tentu punya kiat-kiat. Nah, kiat santri ini perlu dicontoh ini. Dia ingin hidup, mencari duit dengan duit. Ya apa? 1 doa. Dia punya senjata yang namanya doa. Ad-doa usulahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Dia akui itu doa pertama kan. Ya berdoa lewat sholat 5 waktu, berdoa setelah sholat 5 waktu, berdoa setelah sholat malam, berdoa setelah sholat hajat, dan semuanya dilakukan. Yang kedua, dia juga santri ini mesti tidak hanya doa tok, tapi dengan usaha, karena usaha itu wajib hukumnya. Ya, nah, usahanya apa? Wah, jangan sepelekan. Santri ini ternyata juga tidak gaptek loh. Dia jualan online lewat Facebook, Twitter, dan Instagram. Apa yang dijual? Sepele tapi luar biasa. 1 tembakau, yang kedua peralatan ibadah, yang ketiga jahit. Itu sumber penghidupan mereka. Dia itu 3 itu. Nah ya, maka 3 itu dia hebat sekali. Penting ini untuk dijadikan inspirasi kita.
Ya, penting sekali. Jadi santri itu juga tidak boleh gaptek, gagap teknologi. Dia enggak jual lewat Twitter, lewat Instagram, lewat Facebook. Apa? Jualannya tembakau, peralatan ibadah mukena, sajadah dan sebagainya. Kemudian dia tentu menjadi seorang dai yang diundang kemana-mana. Dan ini semuanya mendatangkan rezeki. Setelah itu dia mengatakan bertambah-tambah ketika sudah menikah. Dan ia semakin yakin dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 tadi. Itu. Dan dia yang berikutnya apa? Ikhlas. Semua jadi berkah. Yang dilakukan menjadi ibadah kalau dengan ikhlas. Dan yang terakhir itu kiatnya dia adalah tawakal. Orang yang selalu menyerahkan semua permasalahan setelah usaha, setelah berdoa, maka yang terakhir serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati menjadi tenang, tentram, hidupnya penuh berkah. Itu yang perlu kami ceritakan, kisah seorang santri yang mempercayai bahwa dengan menikah akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, kami menyadari kami adalah orang yang masih fakir akan ilmu, masih menjadi tempat salah dan khilaf, serta apabila ada kebenaran, itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.